Nah, yang kita miliki nih Pak Ajis, yang dimiliki oleh SDN 1 Durajaya, itu dari semua ini, dari yang terpilih itu kira-kira apa saja dan penggunaannya itu seperti apa? Misalnya kayak di manusia itu kan kita ada guru ya, ada guru, ada kepala sekolah, ada murid lah gitulah. Itu bagaimana? Udah nggak tahu hidup lagi mati lagi, ini wawancara lagi. Ya, iya. Capek deh. Kalau misalnya itu kan kalau murid kita ada berapa ya Pak ya? 411. 411 ini sebenarnya ini aset ya. Ya, Apa aset aja hidup. nih yang kita yang dari murid itu yang sudah apa ya? Kita kan ada beberapa yang berprestasi ya. Iya, penjaga rasio ya. Rasio. Mm-mm. Karena ya maksudnya mungkin ini kan lumayan gemuk ya. Iya. 411 Iya. dengan area sekolah yang luas. Iya. Itu setelah saya lihat secara langsung, itu kadang repot. Iya. Budaya dan agama karena sangat berpengaruh ya. Itu seperti apa itu kalau di kita itu kayak misalnya kayak Muludan Maulid, ya, ya, gitu kan. Maulidan, Apa sih terus kayak Islamiyah. ini ya, apa namanya, kita itu ada yang namanya ulang tahun desa. Oh, Nah, ya, ulang itu tahun budaya. kenapa itu ulang Budaya. tahun desa lebih ramai daripada 17 Agustusan? saya tuh aneh Fenomena. gitu ya. Kenapa itu? Fenomena ya Bu ya. Iya. Ya nggak tahu juga sih karena animo masyarakat sih Bu ya. Karena mungkin seharusnya sih ya lebih meriah seharusnya lebih meriah Agustusan, iya. daripada ulang tahun desa. Karena mungkin kegembiraan ya, Iya. kegembiraan dari warga Durajaya gitu kan, yang merasa memiliki desanya. Jadi ya seolah-olah mumpung gitu, Iya. mumpung ini ulang tahun desa, jadi mereka inilah berkreasi, Iya. meluapkan kegembiraan gitu. Terus skupnya juga kan skup desa Bu. Iya. Jadi kalau desa kemudian di satu titik itu kan kelihatan wahnya. Iya. Beda dengan kalau kita Agustusan kan secara Per ini ya, per skala RT nasional, gitu iya. ya. Kalau ini kan semuanya itu kan Iya. per rumah itu gerak gitu. Iya. Per rumah itu kelihatan banget animonya. Jadi seperti mengalahkan padahal masih enggak karena Iya. skupnya kecil. Dan itu anak-anak juga kan anak-anak Terlibat. ini ya Terlibat. sangat senang gitu. Luar biasa. Karena kebetulan juga kan titik kumpulnya ada di depan sekolah. Iya, betul. Jadi kan Lapangannya. di lapangan. Kebetulan titiknya juga berseberangan, berdepan-depanan, jadi secara tidak langsung otomatis lah Iya. anak-anak tuh antusiasme di Iya. situ untuk siap. Dan juga kan kita juga diajak kan oleh Iya. desa untuk ikut berpartisipasi. Dan ada lomba juga kan, kemudian juga ada karnaval. Iya. segala macam. Jadi sebenarnya kita itu SDN 1 Durajaya ini sangat strategis ya. Ada lapangan Iya, yang bisa lapangan desa yang bisa digunakan Betul. oleh sekolah, Betul dekat sekali. balai desa Betul. gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kita ada sesuatu dengan desa gitu gampang gitu ya. mudah. Dan kita emang Aksesnya apa ikatannya itu dan kerjasamanya tuh bagus ya dengan sekali. desa itu Desa. saling mendukung Iya, sepertinya ya. betul. Ya salah satu contohnya ini Ada pembangunan apa itu namanya gedung serbaguna, gedung serbaguna Ya. ya, memakainya tanah tanah sekolah. sekolah Iya. yang ngebangunnya desa nanti Ya. digunakan bersama-sama ya. Ya, silakan katanya. Iya. Oh iya Pak, itu dari segi itu ya, mungkin itu udah termasuk ke sosial juga gitu ya kan. Kita itu orang-orang Durajaya dan sekolah Durajaya itu termasuk ke orang tuanya, jadi pokoknya saling ini ya, saling mendukung gitu ya. Apa-apa kalau misalnya kita butuh sesuatu, masyarakat desa Durajaya dan orang tua siswanya juga oke sepertinya ya. Ya, Mereka alhamdulillah ya, Bu, bisa ya. mereka bisa dikondisikan Iya, gitu. iya, betul. Selama ini mungkin memang tidak ada kasus ya, tidak Ya, ada kasus. ya. Kemudian juga kan kalaupun memang ada riak masalah bisa dimusyawarahkan. Iya.
selesai dengan damai, Iya. dengan aman gitu. Iya. Kemudian juga kalaupun memang ada keputusan dari pihak sekolah yang menyangkut dengan wali murid, biasanya terutama keuangan Keuangan, ataupun ya. PIP segala macam itu, kami pihak sekolah bermusyawarah dulu Iya. dengan komite juga, dan alhamdulillah nggak ada sampai sekarang. Iya. Kalau KIP itu berarti masuknya ke finansial ya Pak ya? Iya. Termasuk, Termasuk, dana bos gitu ya? Jadi kayak apa KIP ya? itu Bukan santunan ya Bu, ya, kayak apa ya? bantuan. Bantuan. Tapi itu Sifatnya bantuan. dari pemerintah. Dari ya? pemerintah. Jadi perlu di ini ya Bu ya, perlu di kadang ini ya, kadang-kala wali murid itu salah persepsi. Bukan sekolah yang memberikan bantuan, tetapi pemerintah yang memberikan bantuan melalui sekolah. Ya. Karena sekolah tidak bisa untuk mengusulkan. Oh gitu, yang mengusulkan itu kalau misalnya nih, soalnya ada tuh misalnya wali murid yang gimana sih Bu caranya mendapat KIP gitu, saya sendiri kan kurang paham Iya, gitu ya, betul. itu bagaimana itu kalau Iya. misalnya biar bisa dapat KIP seperti itu? Dulu sebelum atau 3 tahun ke belakang kita bisa mengusulkan. Oh iya, Ya, ada mandiri. ininya ya, Mandiri, ada. ada aplikasinya. Iya. Kemudian pas ke sini ada namanya di desa itu ada poskesos. Ada poskesos yang yang mengerjakan apa itu namanya DTKS lah. Nah, kemudian di dalamnya DTKS selain dengan bantuan-bantuan sosial yang lainnya macam BLT atau segala macam, ada namanya KIP. KIP. Untuk PIP-nya ya. Itu sekarang masuknya ke poskesos itu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang menginginkan untuk atau layak lah untuk mendapatkan PIP, ya dipersilakan untuk ke desa dulu. Oh, ke desa. Didata. Nanti dari desa? Dari desa itu otomatis secara link dari kementeriannya akan memberikan, kalau memang di ACC, Iya. kemudian juga uji kelayakan dan layak mendapatkan PIP, maka dari Dinas Pendidikan akan memberikan kuota ke kami dengan nama-namanya yang Oh sudah. gitu. Jadi kita hanya menjalankan atau meneruskan saja, memverifikasi di sekolahnya ada atau tidak. Kemudian membantu sampai dengan ke pihak banknya, Iya. pencairan segala macam. Itu saja. Iya. Iya. Itu pun ya insya Allah tanpa dipungut biaya ya. Iya, iya itu kan sudah haknya Iya. mereka ya. Berarti kita ini kalau sekolah gitu ya secara finansial itu kan sudah tidak memungut apa-apa ya dari anak-anak itu karena ada dana bos ya. Iya. Bos tuh ada berapa macam sih? Ada bos pusat. Sekarang bos provinsi nggak ada ya. Oh nggak ada, adanya bos pusat ada bos aja. pusat saja. Oh bosda itu? Bos daerah itu khusus untuk pegawai non ASN. Oh bosda itu untuk kayak gaji gitu. Iya, Gaji. Oh. Jadi intensif yang dikeluarkan oleh Pemda Oh. sebagai stimulan Oh gitu. untuk non ASN ya, untuk Iya. karyawan non ASN. Iya. Kalau kayak bos buku itu diambilnya dari mana bos buku? Bos buku itu sebenarnya Bos buku nggak untuk ada ya. buku gitu, untuk Untuk pembelian buku. Iya. Ah. Untuk pembelian buku memang sudah ada dari dinas ya, yang sudah penerbit yang sudah diseleksi oleh dinas, yang kemudian pemesanannya pun biasa via kepala sekolah dengan jumlah siswa, dengan penerbit, dan di ini dinas gitu ya. Jadi kita tidak bisa untuk membeli sendiri Bu. Oh sekarang sih, Iya. jadi langsung di drop dari sana ya? Di drop sih enggak Bu, cuman setidaknya diuji kelayakannya dulu Oh. si buku itu Iya. sesuai nggak dengan kebutuhan, sesuai nggak dengan kurikulum, dan pemesanan diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Oh ya, kalau pemesanan dari sekolah, nanti Iya. keuangan langsung dari Keuangan dari dana pos ke penerbit, tetap kita yang bayar. betul. Oh. Dari dana pos itu. Oh, berarti yang dari dana bos pusat itu? Iya. Oh, berarti udah include ya di situ ya. Selain bos, mungkin apalagi ya Pak kita untuk secara finansial kita di sekolah? Ya kemarin kan Kantin ada mungkin kantin ya? ya. Oh, iya, Kita kantin dibuat ya. kantin tuh. Iya. Kita sekolah Ada membuat kantin. berapa ya? Ada 10 10 tak 9 itu. 8 Lupa ya. bukan sih?
1, 2, 3, 4, 5, 8. 8. Nah, 8 pintu ya. 8 kantin ya. Ya, berarti 1 bulannya itu kan Itu disewakan, Bu. Disewakan ya. Disewakan ke warga yang mau berusaha ya. Iya. Usaha berjualan Iya. makanan anak. Iya. Disewakan. Iya. Itu lumayan lah ada nambah ya, Iya. untuk income ke sekolah. Itu kalau nggak salah 1,5 juta ya satu tahun tak? 1 bulan tuh. 1 bulan tuh 150 ya, 150. 150, iya lumayan. 150.000 itu 1 bulan. Iya, 1 ya, lumayan bulan. lah. Ya mungkin 300 lah sama uang kebersihan kan sehari Kebersihan. 5.000 ya. Oh iya. Sehari 5.000. Benar juga itu masalah kebersihan sampah ya Bu ya. Oh iya. Saya juga kelewat tadi. Nah, itu masuk kemana itu? Ke Masuk lingkungan mungkin ke ya? lingkungan. Iya. Tadi ke lingkungan juga Iya. sampahnya Sampah. alhamdulillah untuk kita tidak mengolah sampah sendiri, Iya. tidak membakar sampah sendiri gitu kan, karena takut polusi ke ruangan Iya. kelas. Jadi ada kita- bekerja sama dengan dengan bank sampah atau Bank Sampah Karang Taruna ya? Karang Taruna. Jadi Bank Sampah. bank sampah Karang Taruna. Mm-mm. Jadi setiap 2 hari sekali diambil sampah. Iya. Jadi bersih lingkungan insya Allah. Iya. Nggak ada sampah berserakan. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin kalau ini ya kayak kita kayak dengan ke politik itu mungkin itunya ke mana ya? Bukan politik secara ini ya. Maksudnya kayak kebijakan gitu kan, misalnya kayak dari Polres atau dari dinas, dari kecamatan gitu kan, kita pasti ketika ada kebijakan apa gitu yang sasarannya juga ke sekolah, mungkin kita juga bekerja sama ya. Salah satu contohnya ketika ada kebijakan kita nggak boleh sekolah misalnya, atau harus pakai masker, itu kebijakan dari kesehatan ya, dinas kesehatan harus ini kita juga mematuhi ya gitu. Itu apa ya, kebetulan kita kan ada MOU ya Bu ya. Oh iya. Iya, kayak kepala sekolah kemarin membuat MOU kerjasama. Oh iya, MOU dengan apa itu yang dengan kita desa, dengan polsek ya. Polsek, kemudian puskesmas. Gitu. Dengan MUI, DKM. Oh, DKM. Dalam bidang apa itu kalau keagamaan? MUI. Keagamaan. Jadi kalau misalnya kita suatu waktu membutuhkan untuk misalnya PHBI ya, atau kegiatan keagamaan, itu kita sudah kerjasama dengan DKM Masjid Brawijaya untuk bisa menggunakan masjid. Oh gitu. Seperti praktek-praktek sholat, ibadah segala macam. Yang terakhir itu kepala sekolah ke MOU apa ya, yang waktu yang pokoknya ada yang sama dinas. Perkin ya? Perkin ya? Oh, Perkin. Apa itu? Untuk apa itu, Pak? Jadi itu dari Perkin itu apa, Perkin tuh? Istilahnya tuh seperti ini jadi ya. Siswa sekolah yang memiliki siswa lebih dari 300. Oh, 300. Iya. 300 itu apa? Jadi kepala sekolahnya tuh seperti membuat satu kontrak kerja. Harus membuat perubahan di sekolahnya, baik secara fisik ataupun non fisik. Fisik bisa ke bangunan, rehabilitasi dan perbaikan. Kalau fisiknya bisa jadi ke manajerialnya. Jadi itu ikatan dari dinas ya Bu ya. Jadi seperti perjanjian dengan dinas bahwa dalam 1 tahun kinerja itu harus ada bukti konkret dari kepala sekolah selaku manajerial untuk pembangunan yang nyata. Iya. Oh, dari itu kan udah beberapa bulan ya? Iya. Berapa bulan kan? Udah berjalan 6 bulan. Oh, udah 6 bulan. Itu apa yang sudah terlihat? Yang sudah terlihat sih kita ya, yang kita ikutin itu banyak banget. Kalau secara kebetulan di Brawijaya 1 ya, SD Brawijaya 1 itu kepala sekolahnya sudah melaksanakan salah satu poin-poin di Perkin gitu. Jadi kemudian tadi penambahan atau rehabilitasi toilet ya. Rehab toilet ya. Ya, toilet siswa itu yang tadinya luar biasa, kalau kita tidak layak lagi, tidak layak lagi, sangat tidak layak karena usianya sudah berpuluh tahun gitu. Udah hampir 20 tahun lah itu yang namanya toilet tidak berubah, asli tidak layak. Kemudian berubah sekarang dengan luar biasa cantik, bagus, bersih sekali. Kemudian rehabilitasi
ruang kelas. Kelas ya, kelas 2 ya. Kelas 2 itu Kelas 2 tuh awalnya tidak ada sama sekali pencahayaan atau Iya. tidak ada jendela. Iya. Kemudian Sekarang dibuatkan jadi ada. dan pintu yang rusak-rusak. Jadi sudah menunjukkan kinerja dari fisiknya. Iya. Ya mungkin tinggal nanti non fisiknya dari prestasi itu nanti memang dari dinasnya atau dari kepala dinas menginginkan kita punya prestasi. Iya. Dan sekarang sedang sudah mendaftar Bu, sudah mendaftar untuk O2SN. O2SN ya. Kita berarti mengirimkan atlet satu perwakilan dari kecamatan yang kemarin juara provinsi. Dan mudah-mudahan bisa mempertahankan kejuaraannya itu. Amin amin. Atletik gitu. Kalau sekarang berapa kira-kira ngirimkan yang buat atletik itu? Atletik itu 4 satu kecamatan. Satu kecamatan Iya, 4. kebetulan hanya 4. Emang peraturannya hanya 4 atau? Enggak juga Bu. Jadi itu hasil seleksi aja. Hasil seleksi. Hasil Kebetulan seleksi di kita hanya 4 hanya gitu. 4. Iya. Dan yang jadi ada dari 2J1. Iya. Berapa orang tuh dari kita? Satu orang ya. Kemudian di SD Jata Sidang Kempeng 1, kemudian di Lebak Mekar 1 orang, Lumulung Lebak 1 orang. Itu jadi pencak silat, lari, karate gitu. Iya. Berarti nih Pak, kalau selain dari ini Pak, misalnya nih kayak kita nih dilihat dari kita gitu ya sebagai sosial kita gitu ya, hubungan kita di antar guru-guru atau guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, bagaimana menurut Bapak itu? Harmonis ya Bu? Ya, sangat ya di sekolah biasa. Kita itu. Kadang-kadang apa ya Bu ya? Kita itu kalau nggak sekolah malah kangen. Iya. Kadang kangen menjadi. Kita itu sangat ramai ya, keluarganya sangat kental ya. Tiada hari tanpa apa Pak? Makan. Selalu ada tersedia ya. Ada ya. Selalu. Ya makan. Alhamdulillah ya. Sekarang juga penuh Pak meja Pak. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya belum sarapan ya. Iya betul sekali. Ya. Sepertinya seperti itu aja Pak Ajis. Barangkali ada tambahan? Kalau dari saya ya? Seperti itu, barangkali ada apa gitu. Ya, saya sih pengennya ya Bu ya. Oh iya, harapan mungkin ya. Harapan saya sih jujur, saya selaku warga Durajaya juga, warga desa Durajaya, kemudian juga saya selaku karyawan di SD Durajaya 1 juga. Saya sih berharapnya orang tua murid ini. Orang tua murid juga, wali murid juga. Iya, wali murid. Jadi pengennya gini sih Bu ya. Yang pertama saya khawatir dengan kualitas pendidikan. Oh iya, kualitas. Ya. Dengan menderaknya medsos, menderaknya handphone gitu kan, menderaknya game, itu saya khawatir dengan apa ya? Ya itu dengan prestasinya, kemampuan belajar anak-anak kita. Gitu. Kemudian juga kadang lingkungan kita yang ya kita tidak menutup mata bahwa lingkungan kita juga berpengaruh, ada negatifnya gitu. Jadi kadang anak-anak kita terpancing buat tawuran, anak-anak kita terpancing dengan apa ya itulah suka main jauh gitu. Jadi sekiranya apa tuh yang supaya ini tuh tidak terjadi gitu. Jadi menurut saya sih ya Bu ya, salah satunya ini mungkin dari berbagai macam syarat, salah satunya dari segi agama ya Bu. Penguatan mungkin penguatan agama. Karena kita saya paham lah bahwa di sekolah kita negeri itu memang untuk keagamaan kurang ya. Tapi apa salahnya kalau kita menambahkan banyak ilmu agama di luar itu, ya baik di ekskul lah atau penambahan apa. Karena ya kalau di sore hari mungkin anak-anak kita bisa mengaji ke musola. Itu salah satu untuk mengurangi efek-efek dari handphone, efek dari keluar malam. Berarti emang peran orang tua ya, pendidikan di rumah itu betul. Jangan sampai terlepas ya. Biasa. Sekarang kadang orang tuanya juga udah sibuk saja sama sama handphone ya. Nah kadang gini loh Bu, jadi saya sendiri prihatin ya. Makanya mungkin bukan fenomena lagi setelah 2 tahun terakhir
saya coba perhatikan satu kecamatan itu kebanyakan orang tua itu setelah lulus SD menyekolahkan anaknya itu dengan mondok. Hampir 70%. Kenapa itu? Gara-garanya? Ya, karena mungkin orang tua sudah mulai sadar bahwa kalau pendidikan di pondok dengan atau diimbangi dengan keagamaan gitu kan, itu bisa mengurangi gitu kekhawatiran mereka atas anak mereka yang salah pergaulan. Karena kalau sudah masuk SMA, SMP, remaja itu kan sudah mulai ini ya Bu ya. Sekali. Jadi saya pribadi jujur saya menginginkan anak saya belajar sampai pondok, sekolah sampai pondok. Dan itu udah makanya mungkin di SMP itu di sekolah-sekolah SMP negeri atau swasta kekurangan siswa. Sudah mulai begitu ya? Saya udah 2 tahun atau 3 tahun inilah saya merekapitulasi yang lulusan satu kecamatan itu, dan SMP malah sudah menitipkan ke SD untuk agar masuk ke SMP. Berarti mungkin evaluasi juga ya buat sekolah-sekolah negeri atau yang swasta yang emang tidak ada untuk di dalamnya itu boarding school atau pesantren, itu harus evaluasi ya pendidikan mereka tuh seperti apa gitu. Jadi jangan cuman hanya mentransfer ilmunya saja gitu kan. Dan kebanyakan kan yang kayak tawuran, pacaran segala macam ya di tingkat-tingkat seperti itu kan. SMP, SMA. Dan malah kan fenomenanya sekarang luar biasa miris ya Bu. Kan ada sampai ada spanduknya segala kan, hindari pernikahan dini kan gitu di sekolah-sekolah. Benar Bu ya. Itu karena apa ya? Karena mungkin basically keagamaannya yang kurang. Ada satu saya sering saya setuju nih dengan ada satu sekolah, dia sekolah negeri tapi bekerjasama dengan boarding, dengan pondok. Ada seperti itu. Jadi si anak-anak sekolah kita di negeri, tapi pulangnya ke pondok. Ke pondok, wah ada seperti itu. Oh, di mana itu Pak? Beda yayasan, maksudnya bukan beda yayasan, beda tempat. Gitu. Beda tempat. Ada di kalau nggak salah daerah Bukit Puntang itu di daerah sana, Jamblang, dari Jamblang. Jadi ada sekolah, dia karena bukan dia tidak bisa membangun boarding school atau pondoknya tidak bisa, bukan, tapi dia sengaja untuk bersama dengan sekolah negeri agar anak-anak yang di negeri bisa menambah ilmu keagamaannya. Jadi pulang dari sekolah negeri dia ke pondok dari mulai SD sampai SMA. Ada kalau saya di Jamblang. Di mana tuh Pak? Gitu. Jamblang. Bagus tuh. Di pesantren apa itu? Aduh, apa ya? Saya lupa itu. Bagus itu. Jadi maksudnya barangkali kan barangkali ada anak yang saya ingin di negeri tapi juga pengen mondok gitu. Nah, itu ada. Udah saya pernah satu sekolah saya pernah ngobrol gitu dengan kepala sekolahnya. Ya saya bilang, Pak, pondokannya ada sekolahnya. Oh enggak Pak, saya kerjasama. Kerjasama gimana maksudnya? Jadi anak-anak yang mondok di kami itu dipersilakan untuk sekolah di luar, di negeri ya. Soalnya mungkin kalau sekolah di negeri kan istilahnya pembiayaan nggak terlalu berat gitu. Ijazahnya juga kan negeri ya Bu ya. Iya gitu. Jadi mungkin pondok juga ada berpikiran ya ke ranah biar orang tua itu yang ingin negeri-negeri gitu kan. Tapi tidak juga mengesampingkan pendidikan agama gitu. Iya. Kan kebanyakan pondok-pondok itu ya sekolahnya ya di situ gitu. Jadi barangkali boring atau apa gitu. Eksklusif lah di situ ya. Itu boleh tuh Bu kalau misalnya memang ada lah di kita misalnya ya. Tapi kalau misalnya di Durajaya di sini seperti itu kira-kira belum karena di Durajaya memang ada pondok ya Bu ya. Iya. Di Durajaya ada pondok yang menyediakan juga MTS sampai aliyah. Iya. Karena di sana ada MTS sama aliyah jadi nggak bisa keluar Bu. Jadi eksklusif di situ. Jadi nggak bisa keluar. Kalau misalnya di Durajaya ada nih, misalnya ada boarding nih anak-anak ke situ, terus tapi sekolahnya boleh di mana aja gitu, bisa ini nggak? Luar biasa. Sambutan masyarakatnya. Kalau saya pribadi sih, setelah keluarga baik ya, itu positif banget. Karena mohon maaf ya Bu ya, tidak semuanya kita bisa membiayai di yayasan atau di swasta, karena mungkin lebih mahal daripada di negeri. Dan justru
saya berharapnya ada. Iya. Jadi ya, kalau saya lihat ya di Durajaya itu dari segi pendidikan oke banget ya. Oh, MD Balatak banyak, TK banyak gitu. MTS ada, SMA deket ya, pondok ada. Jadi dari segi pendidikan itu udah ini banget ya. Mendukung Kalau banget. dari selekta kapita ya, Iya. jadi dari sekolah apa dari desa di pedesaan itu gitu. Untuk Durajaya sendiri dari segi pendidikan dan ekonomi itu sudah mulai, kalau kita mungkin di atas rata-rata desa yang lain. Alhamdulillah ya. Iya. Dan Pak Kubunya tuh sepertinya emang sangat mendukung ya. Iya. Jadi maksudnya silahkan mau mendirikan apa gitu, silahkan mendirikan Iya. apa silahkan. Iya. Yang penting ada nilai positif yang Iya. bermanfaat. Iya. Di Iya. Durajaya. Jadi Durajaya lagi menuju majunya kemajuan. pesat gitu dari segi ekonomi ya. Ya, terkenal banget di Durajaya dari segi ekonomi, pasar rame banget ya di ini pinggir jalan juga tuh, subhanallah ya. Sepertinya akan menuju perkotaan. Iya, tapi setiap ada itu ada ini ya Bu ya, ada Negatifnya. Iya, ada apa itu negatifnya. negatifnya? Jadi ya, mungkin ya mudah-mudahan sih tetap sadar diri dengan sampahnya, Oh, iya, pengelolaan betul. kebersihannya. Iya. Juga kemudian sarana prasarana terutama jalan raya. Oh, iya. Jalan raya udah mulai Kita ini ya. tahu ya, rusaknya minta ampun. Itu dana yang ini kenapa ya saya bingung itu di jalan Durajaya tuh sering banget ini gitu ya. Jadi ya memang ada perhatian juga di depan sekolah. Iya. Karena mungkin banyak jatuh. Iya, fasilitas Lubang, umum sekolah gitu kan ya. Ya alhamdulillah di depan sekolah kita sudah dicor ya Bu ya. Iya. Sudah bagus. Iya. Tapi ya hanya sebatas sepanjang Iya, sekolah kita gitu iya, ya Bu, iya. sampah dari desa. Tapi kalau kesananya masih rusak. Iya. Ya, itu yang Masih kita harapkan. PR mungkin ya, masih Karena PR salah dari satu desa. penunjang ekonomi dan pendidikan itu salah satunya ya akses Bu. Akses ya. Jalan. Kalau jalan itu tidak bagus, ya mungkin Akses. kita Iya, lanjut. kesulitan Bu, Mm-mm. kesulitan. Bagaimana anak-anak mau belajar gitu kan kalau jalannya aja susah gitu, mengkhawatirkan. Sedangkan kan kalau banyak berlubang otomatis pengendara itu kan Mm-mm. berebut cari jalan yang enak gitu. Iya, betul. Sedangkan di pinggir jalan kita ada anak-anak yang sedang berjalan. Iya. Itu yang khawatir. Iya, kadang mah lagi di jalan di pinggir jalan Padahal dia di udah pinggir ya Bu ya. udah gitu ya. Karena menghindari lubang gitu. Iya. Si Iya. pengguna jalan ke pinggir gitu. Iya. Itu yang kadang anak kesenggol lah, Iya. anak terjatuh lah, Iya, dari betul. lubang, gitu. Anak nggak bisa lari-lari kan lari kan jatuh itu pasti. Ini yang sebenarnya sih sudah diusulkan ke desa Iya. karena ini ada jalan yang bukan jalan desa, kemudian di jalan Pemda. Jadi mungkin ada kebijakan nanti dari Pemda. Jadi Pemda ya. Dan insya Allah sih katanya jalan Durajaya sampai Jatiwangi itu akan dicor. Jadi seperti yang di depan itu. Betul sekali. Iya. Itu yang saya dapat informasi dari desa. Iya. Itu tahun 2000, pengennya sih 2023. Iya. Itu sudah mulai pengecoran di 2 desa jalan Pemda. Iya. Dari depan kah dari Depan, dari batas desa sampai batas desa. batas desa mah berarti jembatan ya? Iya, Dari jembatan. itu kan tidak terlalu rusak di sana. Iya. Nah mungkin ke atas yang pokoknya yang rusak parah sampai ke Jati batas Pancur. desa Jatipancu. Dan Jatipancu dan nyambung sampai Nanggala. Iya. Dan Nanggala Itu mau udah Mudah-mudahan. beda itu lagi Beda. mungkin ya, beda desa. karena usulannya baru masuk 2 dan di ACC 2 desa. Iya. Yang saya tahu. Iya. Mudah-mudahan mah kalau memang itu terlaksana ya, jadi ke aktivitas kita ekonomi dan pendidikannya terutama nyaman, Iya. nyaman aman. Iya. Penting jangan pada ngebut lah. Oh iya betul. Buat keamanan anak-anak juga ya. Itu harapan kami. Iya. Iya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, ya terima kasih Pak Ajis, ini waktunya sudah berbagi informasi tentang aset yang dimiliki oleh SDN 1 Durajaya ya. Terima kasih. Sama-sama. Hai. Kemarin habis liburan ya? Ya. Sekarang udah mulai belajar? Kalian kelas berapa? 4 apa? Oke, Ibu tanya.
Kalian suka tidak dengan belajar di SDN 1 Durajaya? Kalian bangga tidak dengan SDN 1 Durajaya? Apa yang membuat kamu bangga? Cuk, satu aja. Ada taman, ada lab komputer. Suka nggak buka pakai lab komputer? Suka dipakai ya? Terus siapa lagi selain taman dan lab? Wih, balai desa. Oh, pernah nggak belajar di balai desa? Pernah ya, kita kunjungan ya. Siapa lagi? Apa lagi? Kita dekat apa? Lapangan bukan lapangan bola ya? Lapangan bola punya siapa? Punya desa. Tapi kita bisa menggunakan. Pernah tidak belajar di lapangan? Sering. Ya, kalau apa? Belajar apa? Ini ya, kalau misalnya kayak atletik gitu ya. Terus dekat apa lagi nih kita nih? Strategis ya sekolah kita itu. Dekat apa lagi? Indomaret, Alfamaret. Suka jajan di sana? Suka. Hari uang kalian jajannya dikasih berapa sih? 5.000. Tapi kan suka sampai ke Indomaret ke Alfamaret. Oh, bukan. Oh iya. Atau misalnya pulang sekolah gitu ya sama mamanya gitu ya. Dekat apa lagi kita? Ada kantin sekolah ya. Adanya kantin sekolah kamu suka apa? Suka jajan apa? Es. Ya. Kita tinggal pilih ya. Kita ada 8 pintu kan? Dekat apa lagi kita? Pasar. Siapa yang suka ke pasar? Suka belanja ya, belanja apa? Anterin mamanya ya, paling belanja sayur. Dekat apa lagi kita? Jalan raya, kita ada di pinggir jalan raya, jalan provinsi ya. Jadi kita strategis. Bagaimana dengan gedung sekolah kita? Layak tidak? Pencahayaan bagus ya. Gedung bagus. Kita juga habis direhab ya. Pintu kita baru ya. Terus kita ada di belakang itu sekolah habis membangun apa? Kamar mandi, toilet. Berapa pintu? 4 pintu ya. Kita jadi banyak kamar mandi. Tinggal kitanya harus menjaga kebersihan toilet. Harus digimanain? Kalau habis pipis, BAB atau BAK, debor yang banyak airnya. Ya. Kalau bisa setiap hari Sabtu itu kita bersih. Ngebosolkan kamar mandi biar walaupun WC di sekolah enak dipakainya gitu ya, nyaman. Apalagi kita lapangan luas ya buat upacara, luas. Oh iya, ada perpustakaan. Di sini siapa yang pernah berkunjung ke perpustakaan sekolah? Pernah baca di perpus? Tapi sekarang perpusnya digunakan untuk kelas karena kekurangan kelas ya. Apalagi ya selain perpus? Musolanya oh iya di belakang ya. Digunakan untuk apa musola? Nanti kita akan membangun musola baru di belakang. Jadi enak kamu nanti sholatnya enggak sedang-sedangkan, enggak buru-buru, juga becek-becekan lagi di sana. Nanti kita akan ke belakang. Oke. Sekarang menurut kalian bagaimanakah guru-guru di SDN 1 Durajaya? Sama. Emang sukanya apa? Sukanya apa kalian tidak? Hah? Enggak suka apa tidak? Sukanya apa? Atau bisa boy? Suka gitu enggak? Kalian suka dipanggil namanya enggak? Halo. Ya, apa Rama? Apa
nakal ya namanya, apa ya itu. Jadi tidak, kalau kayak gitu berarti kurang menghormati ya, kurang menghormati. Kalau misalnya kalian buang sampah sembarangan, ibu gurunya ngomel, berarti kaliannya harus apa? Buang sampah pada tempatnya. Walau ujung-ujung ngambek ya, walau ujung-ujung marah. Kalau anak-anaknya baik, sopan. Ya. Nah, sekarang selain itu apa? Gini, apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu harapkan kepada guru-guru? Pada guru dulu. Tuh. Apa yang kamu harapkan dari guru-guru? Misalnya, oh ibu guru harus begini, Ayo. Apa yang diharapkan guru-guru dari guru-guru? Misalnya datang tepat waktu, atau juga menyapa, memberi senyum, atau apalah gitu ya. Ya, kan ada aja tuh dalam hati tuh. Harusnya mah bu guru teh begini, harusnya mah pak guru teh begini. Kalau marah-marah tuh jangan di depan umum misalnya gitu. Apa gitu. Ya, nggak ada. Ayo Mei, apa Mei? Ayo Mei, ayo. Ayo. Apa Mei? Ini nggak ada harapan buat guru-guru. Kenapa Mei? Pengen belajar di luar ruangan. Ya, terus apa lagi? Cari suasana baru gitu ya. Terus apa lagi? Oh ya. Nah, sekarang teman-teman, kan kalian banyak nih, ya kan? Di teman sekelas aja, satu kelas ini aja kan ada 43, ya ada 43. Nah, harapan ke teman-teman dan harapan ke semua teman di SDN 1 Durajaya apa? Tidak membuli ya, tidak boleh, dengerin tuh, tidak boleh saling membuli, harus saling menghormati, menyayangi. Apalagi menghargai teman ya, harus saling menghargai. Nah, apa yang kamu harapkan dari sekolah? Apa yang belum? Oh, saya tuh pengen di sekolah ini ada ini, tapi belum ada. Apa? Apa yang belum ada? Ayo nak, mau tempat bermain. Emang kurang luas tempat bermainnya. Tapi alat-alatnya, kayak ayunan, gitu apa lagi? Sorodotan, wah kayak anak TK itu ya. Iya, apa lagi? Seru ya?
Kan dekat kita ke balai desa. Oh ada? Sudah rusak. Rusak. Kurang menjaganya. Apalagi selain tempat permainan, apalagi nih? Oh di SD 1 Duraja teh kayaknya harus ada ini deh. Kan kantin sudah ada, WC sudah ada. Hah? Baca buku, belajar buku, bazar buku. Oh bazar buku mah harus mengundang orang luar ya. Apalagi kegiatan bazar buku. Apalagi oh itu apa sih? Biar kita selalu jangan ada kalau ada penampilan tuh ya bikin ada si panggung gitu ya, bikin panggung ya kurang ya kita. Tapi kita lagi bikin aula. Oh iya, nanti Aula di sana, jadi nanti kita kalau ada kegiatan di aula di belakang. Aula desa tapi tangannya tanah sekolah. Makanya bareng-bareng. Apalagi yang belum ada kegiatan dari kegiatan. Eskul mungkin, eskul apa? Musik. Ya. Ya ruangannya sih kalau musik, kalau mewarnai kayak gitu mungkin bisa pakai ruang kelas ya. Ruang kelas yang ada aja. Apa nih kegiatan yang belum ada tapi sebenarnya kamu pengen ada di eskul. Kita kan baru ada produknya aja. Ya. Pengen ada apa? Karate. Oh pengen ada karate. Voli. Apalagi? Raket kan tinggal bawa aja raketnya itu yang ada. Bola lapangan ada. Lapangan ada, bola ada. Berarti yang itu ya nanti kita usulkan ya. Selain itu apalagi? Ya, sekarang sebenarnya sekolah kita itu sekolah yang kondusif. Sekolah masuk tepat waktu, pulang juga tepat. Oke, sekarang boleh istirahat lagi. Sembilan, 10. Siapa mah ini? Kita tuh ya, apa sih yang dimiliki sama satu aja ya. Kalau apa-apa tuh kita bisa program, bisa apa-apa yang sekali ucap juga berjalan jadi apa tumbuh kira-kira. Karena didukung oleh kebersamaan, hati yang ikhlas, mengikuti apa yang aturan sekolah. Semuanya kan berangkat. Kalau kita menentang aturan ya mungkin. Intinya mah kita mah ini ya kekeluargaan, kompak, terutama kekompakan. Alhamdulillah orang ada kompak punya nama lagi. Gaya makanan lari. Ayo makanan coba lari. Itu kan apa? Kita kan mau itu kan mungkin dari ini ya, dari kitanya ya sebagai dari mentalnya ya sebagai 60 berarti. apa namanya ada yang disebutkan ini tonggaknya nih tonggaknya yang disebutkan benar walaupun udah sepuh Kurangnya. jadi orang promosi Itu mah iya. tapi enak
gitu ya masa Begitu. kehilangan sosok ibu. Seperti itu mah. Di sini. Alhamdulillah. Apalagi kalau Aku udah bawa makanan, terus saya kemana-mana gitunya tanpa mama itu jelas hampa. Jalan ya. Hampanya tuh biasanya mau minum apa? makan apa? Tapi hari saya ngomong ya Hari ayah mama, ayah yang naon. Ayah yang naon. Ayah dia. gitu. Jadi kita mah kalaupun misalnya punya acara gitu ya, kalau misalnya nggak ada uang kan si mama tuh berpikir ayah naon uang naon bebe lah gitu ya Maya. Jadi bisa menyimpan uang yang maksudnya Pritil. Kan itu uangnya dari kita untuk iya, kita. uangnya berlebihan apa tapi nanti di barang-barangnya tuh nggak keciri. Kayak beli apa? Panuan teh dengan pusat dari bersamanya tuh gak keciri. Soalnya kan kalau ada arisan gitu, pada jumpa pada ini kan dikumpulin. Ketika kita pengen barang apa ya yang lain lain pada ngomong buku anak Dikirain waktu anak lain. kan nanyain di sini ya silakan ada yang baik nama yang jelek sama ulang. udah makanya kan Pokoknya dari segi finansial, oke lah gitu. Ibu ada Pokoknya gue ini segala-galanya di sini tuh. itu udah Namanya. terus apalagi ya kalau misalnya kayak di kita di sekolah apa sih yang kurang ya? Atau apa yang misalnya di segi fisik, pelaksana Ini anak kita alhamdulillah cuma tinggal berpengalaman aja saja yang ada semua ya. Yang untuk WC mungkin sekarang kan kita sudah bangun lagi. Mungkin ya kalau sesuai dengan aturan yang masih kurang tinggal kurang berapa lah segitu mau berarti kalau dengan 400 berarti kita WC udah ada berapa ya? kalau misalnya itu kan kita ini ya kita ada berapa ruangan pakai kelas Ada kelas itu sebetulnya harus ada 12 kan? ya, kita ada Malah Ada ada nama kita. kelas, cuma kan ada ini ya, ada Ini kan ruangan, enggak ruangan kelas dipakai kantor. Nah, ruang perpus masih dipakai masih kelas. Kita masih berarti kalau dihitung mah masih kurang 2 kelas, 4 kelas kan bisa pembahasan siang, pagi siang. Kelas 2 pagi siang, kelas 3 pagi siang, masih banyak kekurangan. Harusnya kita ngajukan lagi RKB. RKB ya Bu. Tapi kan insya Allah kita itu rumah dulu dari rumah kepala sekolah mau dijadikan kelas. Ya lumayan lah kalau dapat 2 kita bisa mengurangi kan gitu. Kasihan yang kelas 3. Kalau kelas 3 itu kan sebetulnya tidak boleh ada pagi siang karena kelas 3 itu jamnya sampai jam 12. Karena tidak ada ruangan akhirnya kan dijadi pagi siang. Harusnya kan kelas 3 nggak boleh. Kalau kelas 1 masih bisa boleh pagi siang. Tapi kalau kelas 3 bilang kita Semua dulunya udah mulai ya insya Allah lah nanti mereka kalau sudah rumah dinasnya diperbaiki bisa kelas 3. Pasti masih tahu itu karena muridnya paling sedikit jadi kalau di sana coba kalau muridnya insya Allah lah nanti sedikit-sedikit. jadi kita perpus jadi tidak digunakan dengan seharusnya Harusnya kan untuk ruang baca ya kan? Iya. Ya udah literasinya kelas masing-masing. Ya kan Diakalin. iya bikin aja pojok baca di kelas masing-masing untuk literasi udah. Di mana saja ya literasi mah guru mah ada kualitas. Jangan di DPR kayak depan pohon di bawah pohon rindang. Sini kan kita baca nih. Guru mah pintar. kalau apa namanya ini kita kan ada hajat besar nih Ada.
Ajak besar kelas 6 ya Bu ya. Rencananya kan kita bukan disebutnya karya wisata. Karena apalagi tuh kalau ada panggung gembira rasanya. Panggung gembira tuh Ya dari anak dia dapat mama. Nanti pinggirnya. Kreasi seninya nanti setiap kelas karena dari sekarang kita sudah jadi kakak gitu kan. Tapi masih ada waktu kan nanti bulan Juli ya. Mama, 9.791.000. Berapa? 9.791.000. Pada dia sekitar 91.000. apa itu uang? 10 kurang 3.200. Iya, yang kadang ambil tabungan untuk karya wisata. 10 kurang 100. Soalnya anaknya nggak pada berangkat semua. Yang ambil cuma 20 orang. Itu harus sama ada ini ya. Gimana? Sekarang tuh ada pengayaan, jadi anaknya tuh nggak boleh. Iya, tapi pada nggak berangkat. Coba ini mau ngebahas kayak jadi nanti guys beres-beres kemarin kita diperiksa. Kalau waktu zaman Padadang di sini. Kalau habis ujian tuh anak tuh tidak boleh bolos kan kasih bahasa Inggris. Jadi kan itu ujian UN, tapi ini kan masih ada UAS lagi ya. Jadi ngebahasnya kan UAS harusnya. Kalau waktu Padadang sampai setelah ujian tuh bahasa Inggris ya kan ada. Kepala sekolah kan? Jadi guru nanti. Separi di zaman Tadi mengejar kan itu sampai dari pas nggak penting. Sebenarnya setelah selesai jadi kan anak tuh bolos. Ada, tapi anak sekarang ada pasti itu. Setelah itu udah ada ya. Mana sekolah mah jangankan ini ya. Puasa sampai kudu susulan. Iya. Itu PR ya. Saya banyak kita. Itu rambut jadi saya udah dipotong kan nih? Rambut sudah ada yang dipotong. belum 150. Hari ini sih budak itu berarti itu makan ini. Oh, tapi ada yang pendek. Udah diambil. Nah, itu buat yang rambut panjang tuh apa sama kita aja dipotong. Udah bingung kemana itu. Nah, kan udah disuruh ke ini, udah disuruh ya. Kira dia wali kelas. Nih, nanti pada Raja pun nilai. Udah rambut yang Kalau misalkan Pokoknya kok hari Jumat belum dipotong, hari Sabtu lah terakhir belum dipotong, mau saya potong. dibotakan wae lah. kalau Yang ada mulai supaya di Jangan deh gunting nah, mama gunting nah. dipotongnya tuh sampai sempat biar dia Potong. kalau nggak kan ada jeruk Rada jero, dipakai gunting jeung. Ya kalau misalkan nanti ada orang tua yang datang, anak saya rambutnya dulu, kamu mau sekolah di sini tuh harus ikut aturan di sini, kan gitu. yang enggak ini Kalau juga aja nih, pantas ya hari pada ini kan sih ya. Hari pada ini makan sieun. Kayak orang tua ngontrol ke sekolah, cenah harapan aku jadi kasihan dari kepada dena sieun cenah ge supaya anak diktimahan cenah di Intimidasi karena termasuk ya nanti kaham itu. hak asasi manusia. Ya, kalau nggak digituin anak kayak ini banget ampun dah. Ya kan udah diperingati, udah dikasih waktu, udah ini kan kita jalannya udah bermacam-macam cara. Tapi kalau misalkan anak seperti itu, kita juga punya aturan, kan gitu. Ya nanti Kalau misalkan nanti dia mau ke kalau anak menyusup ya, misalkan sok mana reka mana bagi, tidak bisa kalah. Karena sekolah yang punya aturannya juga aturan baik. Anak tidak boleh gondrong kan itu namanya sekolah. Jadi gimana cerminnya anak ini aja Tukang cukur gratis gitu. kalau mama tidak mau Panggil ke sini.
panggil tukang sebut ke kumaha. Panggil aja kita punya Pak Dede. Ya saudaranya Pak Dede itu. Pak Dede mah ngeren orang tua teh, sok aya nu dia bae teh, komen bae. Juga ngatenya anak Pak Dede mah Yang penting kritis mungkin. Ya bagus, tapi kan Sebenarnya kalau Ari kritis itu dalam hal apa dulu kan gitu. ini mah ngide ngopinya Ari si AA. luar biasa. Ya itu kan tantangan baru kita sebagai pendidik. Mana nih cara Anak orang kamar mah kita ngomong teh Masih dianya ya. Ari ayo nama urang ngomong teh cerita mana urang ngomong ka mana cuek anak-anak Mengajar golongan eta. Cek kabarnya. Ini kelas 2 nanya. semua lah kelas kelas tilu kelas Kelas di dioplos hari teh anu dioplos ya. kelas tilu kelas 4 na almarhum 2 tahun ya tepat lain kelas 3 ini tuh korban dari corona kan? Corona ya. Dari golongan kurang apa? perhatikan golongan dia aturan tuh sangat nyari Bebas di anak rumah. lah jadi enak kelas 6 nyais Korban corona. dari kelas 5 ke kelas 6 nya is kita berjuang Tapi dari kelas 5 mah waktu itu masih Aku Ayu udah sih nyais. iya. Jadi juga soalnya kelas sebelah pada enak kurang iya, jadi jadi tegas. ini tegas ke kelas A Itu jadi nah nanti pada dena. pada enak kurang tegas jadi anak kita nanya ya Dia mau pakai alasan kata orang tuanya. Iya, emang kasih enak baik. Mana ada dicukur ada. jadi budak-budak ku ibu dicukur kamu orang tua kamu ngomong harus tapi dah sebenarnya orang tua juga kalau ada alasan yang jelas dan tepat mah nggak bakalan protes. Jadi yang kalau protes juga kita akan nanti ajukan ke datang mana nanya. Apa? Kitanya apa sih? Kan itu demi kebaikan. Iya. Ibu udah budak kadir, nitip budak kadir, sih punya maksud. buat Yang dididik benar, ya. yang baik, dididik kurang. Pertama masuk kelas 1 itu apa coba ibu-ibu teh? Bu titip anak abi bu kan gitu lah. Belum mereka dididik kok Pengen ngabaru ya itu nggak perlu nama mama. Tadi tip kena ke mama ke awal doang kan. Ada yang mau latih. Saya lagi punya penataran. Kurtilas on in pas di SD itu kemantren ditanya dan ini terok wadah baik kali gak Bu kalau kelas 1 kenapa itu ibu-ibu orang tua murid pertama kali ngomong ke ibu tuh nih daftar bagaimana ngomongnya biasanya menitipkan bener dah iya dititipkan Iya. jadi udah kan menitipkan apa di sekolah mah berarti udah sekolah dah memang begitu orang emang itu seharusnya kita yang ini dan secara tidak langsung juga sama dia yang tidak ngomong tidak dititipkan dia kan mikir anak saya bisa sekolah ke dia berarti kan otomatis dia ingin anak pintar di situ bisa baik di situ kan cuma tidak secara lisan gitu Itu bisa. Oh, nggak ngomong nggak ngomong nggak ngucapin tapi kan dia secara otomatis daftar ke sini oh, anak tuh mau disuruh sekolah di Ya, sini mempercayakan ya, dia mempercayakan kepada guru-guru di sini gitu. Ya itu tapi kalau ini mah kalau dalam teori Kurtilas mah harus disebutkan gitu jadi orang tua tuh apa Si mama ke sini, si mamanya ke sini. Daftarin ke situ. padahal mah dari dulu juga ada suka hati mereka gitu cuma tidak diucapkan nah kalau dalam teori Kurtilas itu ada seperti guru udah kata bisa dibaca kumaha caranya tapi kan lihat ya nam di mah di Kurtilas sebutkan refleksi sebetulnya dari dulu teh guru teh udah begitu kita budak bisa masak kumaha ya Iya, caranya. dibere disuruh nulis di rumah deh terus di meja disuruh dibereng kartu huruf ulang di awal-awal kartu huruf itu kan teori kita supaya anak itu bisa baca sebelum itu kan kita merenung dulu
tapi tidak terasa seperti itu. Nah sekarang dalam kutipan disebutkan refleksi. Sama aja dari dulu hingga kini, cuma beda redaksi. Gitu. Ya nggak? Betul. Ayam Intinya sama aja. Gitu ya. Refleksi. Iya, jadi aku mau keras-kerasnya sama Pak Dedena tidak mendukung karena anak beda wali kelasnya ya. Yang kira-kira kira-kira. Cuma kan jadi budak Tapi kan guru lainnya terus kan? Iya. Masa? Dan nurut. Yang ada di luar jadi kayak tegas sekalian, digertak sekalian. Jadi udah teh budak kasihan. Besok nanti mau beli gitu walaupun mengulangi kayak meminimalis. Nanti ke depan. Tapi tahun ini kelas 1 ada yang rambutnya gondrong. Siapa? Si Firman. Pertama kan lagi itu ya pengenalan PNS tuh pernah lingkungan sekolah. Budaknya gening gitu kok. Adiknya Regina ya. Rena. Ada apa nanti? Ikutan cerita makanan. Bapak nak, induna bapak nak gitu. Kan ke depan ya. Ke depan tuh kita ditinggal. Tapi udah kedengar panjang. Dipotong sih teh besok mak. Udah masuk sebelum dipotong aja. Kalau tidak mau dipotong rambutnya, silakan tidak boleh sekolah di sini. Karena sekolah di sini punya aturan. Terus tadi potongan masih kayak kunci sedikit. Panggil lagi sama Firman mau dipotongin sama ibu tak? Ya udah bilangin sama mama, bapak, kalau Firman mau sekolah di sini rambutnya harus pendek. Mau. Terus nggak mau. Bu iya nanti ngomong lagi. Iya. Tapi orang sama kakak. Ani bisa sama. Soalnya hari pinter mah. Tapi kadang-kadang anu nakal gitu kan sok pinternya teh teka foto kita. Tapi dia mah enggak segitu mah. Bisa biasa. Nulis baik nulis sama sekali. Tapi itu mah baca. Cari nontos iya nya broken. Anak-anak suka ini tuh perceraian. Iya, lagi nonton. Kita berjuang. Kan dibunuh. Jadi bapak anaknya kita miskin mah. Jadi bapak anaknya Ya berarti karena jadi ada gitu. apa kan Bukan dia ngikutin mah dan Tapi dia bukan orang tuanya, bukan ngikutin tapi orang tuanya. Kayak gitu maksudnya Iya. model anaknya di kayak gitu. Tapi dari sini memang pendek. Cuma di sini aja kunci aja. Panjang mah bisa dipotong di apa? Baheula ya. Iya. Lagi PLS sudah diikat ya. Iya. Tapi ketika masuk mau belajar masih ada. sekarang udah pendek. Pendek aja. Cerita firmannya kalau mau panjang aja, mau sekolah sama Bu Titi enggak? Iya, kalau mau sama Bu Titi, mereka kalau enggak mau sama Bu Titi, Bu Titi mah enggak butuh anaknya. Nah, besoknya Bu udah pendek. Berarti anak kan ngurut Salah. ya. Ayo dari bapak kemana dia? Terus Oh, tas amin. jadi bersama beliau menjaga Wah ini bapak mana? Ini udah banyak banget. sih yang di rumahnya tuh. Wah bener saya nggak ngelibat. Iya Pak. Sarapan. Lima itu Pak, anak Pak Ato teh Pak, sehari lagi kelas 5. Udah ini tak surat ke bapak namanya udah surat izin. Nah, Udah kayaknya sih kan yang sering Yang apa? kemarin, Yang sering itu apa ya? Pak Ato teh, putra Pak Ato, kemarin balik kelas dulu, saya ini balik kelas. Tapi yang tadi teh, Oh. untuk Bapak Debu dan ke Panongan kelas masih di kelas Biar kene. direkam. Lagi direkam. Lagi video Pak. Mana? Itu HP-an. Pak. batuk itu. Ini rekam batuk. Ya sini Pak. Sini kan banyak makanan. Nggak apa-apa. Kita lagi ngobrol. Lagi ngobrolin aset sekolah. Tapi dengan santai. 31 Pak. Ini kodoknya. Iya, di video. Sampai tadinya.
jalan kemana sih? Masa aset sekolah tuh iyo. Asep. Iya, ini aset sekolah. Aset manusia. Iya, lagi nanyain, kata ini sekolah bisa kalau ada program-program maju gimana? Ya tadi kan udah itu ya, Buya. Salah satunya tuh kompak. Program maju. Kita kalau punya kegiatan, punya program itu terlaksana. Oh, bagaimana kalau program terlalu dilaksanakan? Bukan, kita kalau punya Terlaksana. kita punya keinginan nih misalnya, kalau gimana kalau ini gitu, itu terlaksana gitu, terjadi. Ya program terlaksana. Ya, Sekarang programnya Bapak seperti membangun WC, ya terlaksana. terus memperbaiki kelas-kelas, sudah alhamdulillah. Dan sekarang lagi merencanakan lagi kelas baru. Iya. Ya, yang baru itu yang perumahan dinas, kita insya Allah kan mau dibangun lagi. Berapa jam? Ya saya belum tahu, belum nanya Pak Haji dulu. Tapi kelas 6 banyak yang bayar sih kemarin tuh, karena kan ini ya Jadi Juni, di bulan Juni besok ya. Iya. Yang kemarin di itu yang di Dapat kan? Juni kalau uangnya 100%, dapatkan lagi untuk pelaksanaan mulai kerjanya. Barusan kita akan mencari solusi dari tantangan Cari jalan tuh. di sini yang wow, ini yang wow, ya udah sukses secara ekonomi, secara finansial mungkin ya. saya tidak meminta uang selama Barang aja. sesuatu saya bawa kasih bukan atau mau semut salah BO untuk pelaksanaan. Nanti kalau saya sampai belum pelaksanaan, saya akan titip kepada tim satu ruangan ini yang dijadikan dapur sekolah dengan WC guru, itu sana untuk membuat musola. Saya nampak dari jalan bahwa guru itu murid itu melaksanakan kegiatan ibadah musola Kelihatan. Pak. Biar nanti mengenai guru-guru apa ya. Guru-guru ya belum genah ya Pak ya? Benahan. Semangat hidup itu semangat kan gurunya. Kalau pembangunan sudah siap, tinggal saya nunggu ini aja, nunggu odeng. Iya Pak, odeng itu Pak di Kemarin Pak surut Pak. Dan di atas tuh nunggu nanti. Oh, mau direhab ini atasnya ya? Mudah-mudahan mah 200 juta dari sini. Iya kan ini ya udah merendong gitu kan? Ini udah potong Tatap. Biar guru-guru semangat diapain tuh Pak? suntik. Suntik pakai dana. Kesejahteraan khusus dari kepala sekolah. Nah, nanti kalau guru-guru semangat, suntikan ke makanan. Ngalir terus ya tiap harinya. Kalau nggak ada ini tuh di kelas. Kalau nggak ada ini kan, Mengarumpulnya Pak. Kayaknya jam 10 bakalan ada bakso deh Pak. Kayak ulang tahun. Kata Pak Deden dengan goronyok. Ya itu mah masing-masing aja nanti solusi. Tapi itu harus kalau sekolahnya enak, saling-saling kerjasama aja, baik sampah ataupun apa dengan murid terus biasanya itu setiap satu itu digosok satu gosok. Harusnya mah ada ini ya, apa sih? Bersih-bersih. Jumsi. Jumsi maju makan. Nanti setelah akhir Desember lah saya mau bersihkan di situ nanti prosesnya aja Akhir Desember. iya Desember. Jadi saya kalau ke November sudah ini kata Pak Sarana Pak
kemarin tuh. Pak Heru. Dinas Pak Korwil. Mau di nota tugaskan di sini terus. Oh iya Pak. Udah aku kali Iya. Iya. Definitif. Saya Definitifnya Bapak berarti. kasihkan. Di Polsek Anggura. Di Polsek itu ada yang 250, ada yang 180. Foto ya, foto yang foto. Yang foto 200. Yang itu yang sini. Tidak apa yang penting kan bentuknya sama ya. Yang penting kegunaannya. Pembersihannya tuh. Pembersihannya saya nggak pernah dibersihkannya. Punya siang lagi. Terus nanti guru-guru dengan minta antara teman sejawat tuh gitu jangan lepas ya. Emang orang masak gitu ya. Hari yang saya makanan cemberut. Kita mau yang bapaknya siapa guru? Harus dilaksanakan apapun yang direncanakan oleh guru ataupun oleh kepala sekolah ini kan jangan para seorang dari menentukan dan itu harus dilaksanakan, disukseskan dan menjaga waktunya atau durasi-durasinya akan selesainya adalah peserta gimana anggaran. Ya, Bu Rika, Pak Eli. Nah, mau ada kegiatan apa besok Pak? Besok itu ada renang, kita buat penilaian ulang hari ini. Itu sama kelas 5 aja. 4 Kelas 5, berarti 4 kelas ya? 4 kelas ya. 4 kelas. Bu Rika nya ikut? Ikut. Oh iya benar. Kalau kelas rendah mah enggak tak? Susah mengkondisikan. Iya iya. Saya belum masuk ke materi yang kayak berenang gitu, hanya pengenalan saja. Ini Pak, terkait aset sekolah yang kita miliki nih, terutama di murid-murid mungkin ya, di murid-murid. Nah, menurut kan biasanya kalau dari guru PJOK itu melihat gitu ya, oh ini tuh apa itu namanya, melihat bibit-bibit gitu ya, bibit-bibit potensi yang ada di diri anak gitu. Nah, itu bagaimana cara apa ya, kayak penjaringan apa mencari bakatnya ya. Ya, mencari bakatnya itu bagaimana tuh? Ya, saya dulu ya saya. Iya, mau bisa aja. Kalau saya itu kalau melihat untuk mencari bakat itu saya lihat anak yang mempunyai kemampuan di atas anak-anak yang lain. Kalau umpamanya kalau dalam olahraga kalau lagi main bola larinya cepat ataupun aktivitasnya bagus, nah itu calon untuk dijaring untuk diolah di atletik berikutnya Bu. Itu kalau saya. Mungkin kalau Bu Rika mah mungkin berbeda ya, tidak tahu. Kan ada Bu yang setiap pelatih berbeda-beda. Kalau pelatih yang lain itu lihatnya badannya dulu tinggi. Nah, tidak dilihat nanti anaknya itu kelincahannya, kecepatannya. Tidak dilihat seperti itu. Kalau saya dilihat kecepatannya dulu, kelincahannya dulu. Kalau yang lain itu bisa saja tinggi badannya, kemudian badannya besar atau bagaimana. Nah, setelah saya coba yang tadi tuh yang dilihat postur tubuhnya, ternyata kebanyakan tidak berhasil Bu. Tetap aja anak diolah itu tetap saja lemah gitu. Walaupun tinggi badannya, kalau melihat postur tubuh itu pasti anak itu bagus untuk larinya karena tubuhnya tinggi. Tetapi dilihat itu tidak 100% betul. Nah, malah yang saya anaknya pendek-pendek, kemudian potensinya bagus, ternyata diolah lebih bagus lagi. Nah, makanya waktu juara umum ke-1 di kabupaten itu anaknya pendek-pendek Bu, tidak tinggi-tinggi. Nah, itu yang saya ambil penjaringan. Mungkin kalau dari Burika nggak tahu. Betul, memang
kalau misalkan dilihat dari kesehariannya, Oh, kalau berarti misalkan olahraga kesehariannya kan terlihat menonjol. Terus dari bukan postur tubuh dari tingginya, tapi dari badannya yang sudah membentuk. Kan ada yang badannya sudah jadi sama yang badannya gendut tapi gambei. Ya bahasa Sundanya seperti itu, gambei. Nah, terus kalau misalkan yang sudah membentuk badannya, kalau diolah itu lebih gampang. Nah, seperti itu. Ya benar tadi, yang tinggi tidak menjamin bahwa larinya itu bagus gitu. Walaupun memang langkahnya panjang, tapi dari speednya, dari kecepatannya itu kurang. Nggak bisa diolah lagi kalau misalkan anak yang tinggi. Kan ada yang tinggi tuh, ada yang tinggi karena berotot badannya, ada yang tinggi hanya tinggi aja gitu. Oh, berarti pas penjaringan itu nggak ada acara khusus penjaringan ya Pak? Jadi lihat dari keseharian Iya, aja iya, gitu. iya. Oh, jadi ini anak tuh bibit-bibit nih gitu. Nah, iya. Oh iya, jadi emang prosesnya panjang ya. Iya. Iya. Jadi pas di awal-awal tuh udah ini anak tuh. Iya. Jadi Dan nanti mulai pas kelas pembinaan bawah juga sudah kita udah, lihat. oh. Jadi nanti kelas 4 atau kelas 5 kita tinggal ambil karena sudah tahu kesehariannya. Dan itu apa sih Pak kalau yang untuk kayak lomba-lomba itu apa? O2SN sama apa? Invitasi, ya ada FOP sekarang Ada buatan. SOP apa lagi tuh? Udah, cuma baru 3 aja. Tiga. Sementara. FOP, lari, silat, paling gitu. Oh gitu. Jadi kita ambil lari. Jadi kalau invitasi itu apa yang dilombakan? Iya. Jadi ya. Kalau invitasi itu adalah khusus atletik, dilombakannya yaitu ada lari, ada lompat, ada lempar, ada loncat. Larinya ada 100, ada 200, estafet, kemudian ada lagi estafet mix, perempuan dan laki-laki, ya dua laki campur ya. Kemudian ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ya. Terus lempar lembing. Nah itu khusus atletik kalau umpamanya untuk invitasi. Tapi kalau untuk O2SN itu campuran Bu, ada renang, ada permainannya, ada sepak bola, voli, sedangkan untuk atletiknya itu kit atletik, di mana satu anak itu untuk yang kemarin itu mewakili 3 cabur, ada lari, dia juga ada 4 ya, 4 cabur, ada lari gawang, kemudian ada lompat katak, ada lempar turbo, dan yang terakhir ada slalom. Untuk satu anak itu 4 cabang. Untuk sementara ini sudah dirampingkan yaitu hanya 1 anak 2 cabur. Nah, untuk sementara salsa hanya 2 cabur. Berarti kalau yang O2SN itu kita semua ngirimin apa yang cuma kid aja? Hanya kita. Hanya kid aja ya. Oh. Kit aja untuk sementara karena kemarin habis atletnya, Iya. karena kemarin itu kan rencananya untuk invitasi ternyata sudah habis semua. Nah, jadi hanya mengirimkan perempuannya saja untuk sekarang. Biasanya kan laki-laki perempuan. Iya. Ya, nah itu Pak waktu untuk pas melatih itu kan pastinya tuh harus ada sumber daya gitu ya. Ya baik itu sumber daya manusianya gitu ya, baik itu sarprasnya gitu. Nah itu bagaimana? Kalau misalkan sumber dayanya mungkin saya dan bapak saja berdua gitu. Kalau misalkan fasilitasnya atau sarprasnya kita pakai yang ada hanya pun, terus tangga itu yang dibuat sama bapak, tangga seperti yang buat jalan aja gitu, loader namanya ya. Terus ada paralon yang dilekukan itu dibuat juga. Terus ada paralon ya, ada paralon juga yang buat loncat mungkin tingginya 50 cm itu dibuat juga. Terus paling yang beli itu hanya kun piring, kun yang segini dan kun yang tinggi mungkin itu. Itu untuk sarpras itu apakah memang disokong dari sekolah atau dana pribadi atau menggunakan apa yang ada aja? Nah, saya sudah. Ya, makasih Bu. Untuk sarpras yang telah digunakan menggunakan hanya ada dari sekolah Bu, yaitu lompat tinggi hanya tiangnya saja untuk lompat tinggi. Tapi untuk yang lain yang model kun, kemudian ada meteran, ada lembing, ada lagi
tadi yang untuk loader training ya, training loader, dan yang lainnya itu adalah milik pribadi Bu, tidak ada dari sekolah. Dan maaf Bu ya, ada tambahan berarti untuk awalnya mungkin begini Bu, kita perspektif belakangnya Bu ya, mungkin agak lama ini agak panjang. Begini Bu, saya punya kepikiran dari dulu sampai saya dari adik angkat saya, pada saat saya lomba di kabupaten ingin sekali kita ini juara. Minimalnya SD saya dan umumnya buat Kecamatan Greget. Tapi di situ mentok. Kenapa? Karena SDM-nya saya belum tahu. Nah, kemudian saya mencari, ini awal-awal kita berprestasi, mencari di mana ini pelatih yang berkualitas. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Karta. Akhirnya kita bekerja dengan Pak Karta dan MOU juga dengan Pak Karta. Nah, kita ya menghabiskan minimal itu hampir 11 juta untuk menimba ilmu dari Pak Karta, dan itu juga adalah pribadi, kemungkinan ya pribadi saya, karena kita punya sertifikasi itu adalah digunakan untuk memperdayakan supaya kita ini ada kemajuan dalam pembelajaran, dalam prestasi. Nah, saya gunakan sedikit uang tersebut untuk menimba ilmu prestasi, yaitu untuk mendidik anak saya untuk jadi pelatih. Dan alhamdulillah Bu, sampai saat ini kita sudah lepas dari Pak Karta dan kita sudah mandiri. Alhamdulillah kita sudah menjuarai kemarin yang di FOP kita ke provinsi, walaupun di provinsi urutan keempat Bu. Nah, dan yang lainnya juga alhamdulillah kita di O2SN juga di peringkat ke-1 di kabupatennya. Cuman kemarin kebetulan yang awal yang peringkat 1 itu tidak dilombakan ke provinsi. Itu tentang sapras dan tentang sejarah prestasi di Raja ini gitu kan kita pikir. Terkait berarti memang mungkin kebanyakannya sapras itu milik sendiri ya Pak. Nah, apakah pertama itu apakah tidak keberatan Pak itu yang namanya itu kan istilahnya milik pribadi gitu ya, digunakan untuk anak-anak. Dan kalaupun oke lah, nggak apa-apa ini punya saya, nggak apa-apa saya gunakan gitu untuk anak-anak pelatihan. Apa yang melatar belakangi Bapak sampai ya istilahnya mau berkorban apa saja gitu. Iya, apa itu? Ya, latar belakangnya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa saya ingin sekali Greget ini bisa bicara di kabupaten. Itu intinya latar belakang itu. Makanya saya cari bagaimana caranya dan saya berusaha berkorban secara pribadi. Tujuannya itu melatar belakangi saya ingin sekali dari saya diangkat sampai ini ingin sekali bahwa Greget itu bisa bicara di kabupaten. Alhamdulillah Greget ini bisa diperhitungkan dalam bidang olahraganya. Walaupun nanti di akademiknya mudah-mudahan menyusul. Kalau Bapak saya lihat track jejak digitalnya Greget itu untuk akademiknya memang agak kurang kan seperti itu. Nah, karena mungkin situ dulu juga olahraga seperti itu Bu. Kurang dulu juga, memang tidak ada. Pernah ada Bu. Nah, pernah ada di Greget itu pernah juara 1 di lompat tinggi. Tetapi itu bukan hasil binaan, itu pas kebetulan bahwa anak itu punya potensi yang sangat luar biasa. Sehingga kalau umpamanya saya lihat, saya observasi, kalau seperti itu, nanti kita akan ketemu berapa tahun lagi kemudian kalau umpamanya ada anak yang luar biasa. Tetapi kalau hasil binaan, pasti setiap tahunnya ada terus. Nah, itu bedanya. Kalau umpamanya hasil anak yang punya potensi lebih kebetulan dengan hasil binaan gitu. Kalau hasil binaan itu akan terus ada, tapi kalau kebetulan itu pasti akan hanya kapan lagi ketemunya kita tidak tahu. Nah, seperti itu Bu. Berarti memang sebenarnya di sekolah kita khususnya umumnya di Kecamatan Greget itu banyak potensi ya. Banyak potensi Bu, banyak potensi ya. Apalagi kalau misalnya benar-benar dibina dengan betul-betul ya. Gitu ya, pasti pada muncul gitu ya. Terus ini Pak, terkait misalnya kayak karena Bapak dan Ibu kan sudah membina anak-anak gitu ya. Apakah ada istilahnya semacam kayak timbal balik gitu dari sekolah gitu? Salah juga tuh. Ya, gini Bu. Memang Bu ya, kalau dulu sama Pak Karta itu Pak Karta berani meminta timbal balik. Kalau saya itu tidak Bu. Saya ini adalah termasuk ekskul, itu adalah suatu kewajiban kami, kewajiban kita sebagai pegawai itu sudah kewajiban Bu, karena gaji kita yang diberikan pemerintah itu sudah termasuk ke ekskul. Nah itu, oleh karena itu walaupun lelah
setelah sekolah pulang jam 3 ke jam berapa kita kembali lagi ke lapangan sorenya, saya tidak mengeluh. Saya mengeluh capainya itu akan terbayar lunas apabila anak itu bisa bicara di kabupaten, apalagi juara itu lunas Bu. Dan itu kalau umpamanya pemberian dari sekolah saya tidak menghilangkan, ada Bu, dari Pak Haji ada, dari Pak Iman juga ada, ya alhamdulillah. Cuma saya tidak seperti Pak Karta meminta, menuntut, saya tidak diberi, alhamdulillah diberi juga, tidak jadi masalah buat saya itu. Ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Untuk kemajuan anak. Nah, biasanya itu kalau latihan itu kita di lapangan ya, di lapangan desa. Ya, jadi itu tiap hari ya, digunakan tiap hari ya? Tidak, Senin, Rabu, Jumat, seminggu 3 kali. Oh iya. Kalau pas waktu sama Pak Karta malah tiap hari ya? Sama. Senin, Rabu, Iya, 3 kali ya. Kalau diteter banget kan? Wah tuh ada rekomendasi atau tebo, nanti anaknya bisa ketegangan, bisa sakit malah. Nanti takutnya pas lari kram gitu. Iya, Kalau terlalu ini ya. Ada rekomendasi buat istirahat. Ya berarti seminggu 3 kali ya. Jadi memang itu kita ini sarana fisik juga mendukung ya, dekat dengan iya Bu. lapangan desa. Ya, makanya kalau saya dipindahkan jauh, gimana nih saya melatihnya? Makanya saya kalau pas saya dipindahkan, saya untuk greget ya mungkin stop dulu. Kalau umpamanya kita jauh, stop saya. Dengan anak saya sudah komitmen, kalau umpamanya ada salah satu dipindahkan, saya stop prestasi mereka. Kenapa Pak? Pribadi kok dicampur adukan dengan gaya? Karena saya mendapatkan ilmunya secara pribadi, tidak ada dari kedinasan itu Bu. Kalau kita di birunya di apa? Ini Bu. Nah sebelumnya gini nih, kan kalau misalnya kita pindah ya, di sekolah itu belum tentu surprise-nya ada. Masa harus dari rumah kan? Bawa itu. Surprise ke sana gitu. Dan belum tentu ya kebetulan kita deket ya, rumah Bapak. Ya, kebetulan dekat juga dengan anak saya. Jadi kalau saya dengan pokoknya dengan kalau dengan guru lain, bukan anak saya tidak berani merintah Bu. Karena anak saya, ilmunya dari saya, uangnya dari saya. Jadi saya bisa merantau, bisa menekan gitu. Kalau yang lain saya nggak berani Bu. Kalau pokoknya ada guru olahraga yang lain kesini, temani saya tidak berani untuk menekan untuk seperti anak saya gitu. Jadi karena ada hal yang menghalangi lah gitu ya, walaupun misalnya istilahnya sama pemikiran sama, misalnya tetap aja gitu ya, ada batas gitu kan. Iya, kalau misalnya benar ya, karena kalau misalnya jauh Bu, alat-alatnya maksudnya bisa proses pemahaman lagi. Mana sudah komitmen, stop gitu. Ya kalau selanjutnya nih harapan Bu Rika sama Pak Eli ke depannya itu seperti apa? Umum atau baik olahraga untuk anak-anak, untuk guru-guru gitu. Oh iya, baik itu guru-guru gitu ya, baik itu sekolah gitu. Kalau selama ini apakah teman-teman sekolah nih, teman-teman sejawat, apakah ada dukungan gitu ke Pak Eli sama Bu Rika? Ya, oke Bu. Kalau dukungan secara fisik mungkin karena bukan itunya Bu ya, bukan jobnya mungkin bukannya tidak ada ya, tapi ya mungkin ya sebatas mungkin mendukung aja Bu. Doa itu nomor 1 Bu. Itu saya mintanya doa dari guru-guru, dan alhamdulillah mungkin kalau gitu mendoakan semua, karena alhamdulillah Bu kita sedang Bapak ada aja yang seperti itu, sangat bagus sekali untuk guru-guru itu doanya. Ya saya lihat kondisi Bu doanya bagus. Nah itu karena kalau kemudian dilibatkan ke lapangan mungkin karena bukan jobnya, mungkin nanti ya bukan ini Bu yang ada ya. Ribut yang ada. Iya. Makanya saya tidak menuntut masalah untuk ke lapangan, tidak ya. Biarinlah saya aja, biar serahkan ke saya aja. Mau di bagaimana kan anaknya. Nah ini salah satu dukungan Bu apabila
gurunya mengizinkan anak untuk ikut lomba, ikut atletik, itu adalah salah satu dukungan, itu salah satunya. Ada aja mungkin kalau umpamanya tidak mendukung, sudah atletik rumah aja gitu. Nah ada itu kan tidak mendukung. Untuk sementara mendukung semua guru dan kondusif semua untuk guru-guru. Dan saya berharap ya untuk kedepannya untuk ya menginginkan jejak saya ini bisa diikuti oleh guru-guru yang lain, biar minimal lama SD kita ya. Kalau maksimalnya bisa bicara di kabupaten kan seperti itu. Harapan saya kan seperti itu. Mana ada sih umpamanya mengharapkan sekolahnya tidak ingin maju, semuanya ingin maju. Cuman ini sana kan harus ada actionnya, harus ada kalau lebih baik sedikit bicara tapi banyak gerak gitu bagi saya. Daripada banyak bicara banyak teori. Nah lebih baik geraknya banyak tapi bicaranya sedikit. Itu yang olahraga itu yang di situ yang saya pegang itu. Nah seperti itu, ingin seperti itu saya. Ya mudah-mudahan sih khususnya SDN 1 dulu aja ya, umumnya Kecamatan Gregen terus berprestasi ya, berprestasi. Terutama ini kita kan udah juara ini deh. Pernah juara umum 1, ketiga. Ya mudah-mudahan sih lebih dipertahankan apa ya namanya itu? Ya. Apa ditingkatkan ya? Kalau sudah satu mau dipertahankan, kalau dua mau ditingkatkan. Tapi ya itu sih kembali lagi ya, karena ini lagi belajar, karena kita dilepas dari Pakarta ya, jadi kalau itu kan duluan Pakarta tuh juara umum 3, juara umum 1. Cuman kita dapat raihan kalau umpamanya di juara umum kan itu kemarin selepas Pakarta itu adalah di O2SN. Kita juara umum di situ di kabupatennya untuk O2SN. Tapi keseluruhannya juara umum 2 dari 4 emas. Kalau yang lain kan dari berbagai cabang. Kalau kabupaten yang lain, kalau di sini enggak dari atletik aja. Nah spesialisnya itu sih Bu. Jadi untuk sementara aja kita masih banyak kekurangan dari cabang yang lain Bu. Saya berharap juga nih untuk guru olahraga itu ingin saya. Jadi kalau umpamanya ada bola, pemain bola kan bola atletik yang muncul Bu ya. Bola umpamanya, bahwa saya harapkan itu kalau kita tidak mampu, kita ambil pelatih dari luar dan kelak hiji guru untuk menimba ilmu pelatih tersebut sehingga tidak akan bukan terputus, maksud akan tergantung kepada pelatih terusnya. Kalau umpamanya pelatihnya keluar, nol lagi dong kalau gitu. Nah, saya tidak seperti itu. Kita berpikir panjang. Saya memasukkan anak saya nanti setelah lepas dari Pakarta tetap ada melanjutkannya, tidak terputus. Kalau umpamanya tidak menolak anak saya, pasti terputus. Pakarta sudah lepas, kita nol lagi, nggak ada lagi. Nah keinginan saya juga seperti itu, yang olahraga itu khususnya. Jangan lain juga sama. Ada regenerasi. Nah iya betul, nah itu kata kata itu buat saya buat gimana? Iya maksudnya itu kan kayak kalau sekarang kan kayak di SD kita kan Pak ini sebentar lagi pensiun. Ya 4 tahun. 4 tahun lagi udah ada regenerasi. Burika gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi gitu Pak Eli yang lain gitu ya. Ada pun ada. Maka begini Bu, tambahnya Bu. Maka saya selalu menangkan anak saya menangkan tuh. Pokoknya karena saya tuh jangan meminta imbalan. Tuh, satu, jangan minta imbalan pokoknya. Ulah apapun. Kalau mau berprestasi, sok lakukan saja yang terbaik. Kemudian jangan melihat orang lain. Nanti kalau punya orang lainnya malas, jadi kabar malas. Jangan. Pokoknya kita punya prinsip. Kita ini punya tujuan bahwa kita mengajar sekolah itu ada tujuannya, yaitu prestasi. Makanya saya menangkan biarin. Maksudnya bukan di sekolah kita ya. Guru olahraga itu Bu. Kan ada ya. Kalau guru olahraga itu juga ada sih yang namanya juga manusia ya. Jadi ada yang malas. Jangan lihat yang malasnya. Jangan lihat. Biarin. Pak, kalau malah musuhan, nggak apa-apa sendiri. Kalau pemainnya buat lapangan dengan anak, saya gitu. Kalau pemain lagi lomba, Pak, kalau Pak capek murid channel, kalau mau lomba sendiri saja dengan anak, jangan tergantung sama orang lain. Saya namanya seperti itu. Jadi intinya jadi jangan tergantung, jangan lihat orang lain malas ikut malas. Jangan, kalau seperti itu nanti kita akan mundur lagi. Kita terus, kita punya prinsip, kita punya pedoman, kita punya tujuan bahwa kita mengajar untuk ada prestasinya, ada hasilnya gitu. Opal juga ini ya. Nah, ya Opa juga rencana mau ke Unma. Makanya saya sudah planning ke depan Bu. Nanti saya Opa kalau bisa ini
di sini. Iya. Saya kan keluar, Opal masuk tujuannya apa? Tujuannya Pas banget tuh kata belajar ilmu kepelatihannya, maksudnya bukan hanya belajar ilmu, sehingga nanti pas umpamanya diangkat di SD lain, nah bisa saja umpamanya si Opal diangkat ke SD Gumulung, nah si Opal punya bekal nanti buat di Gumulung kan seperti itu, nanti bisa banyak kan gitu, bisa dari sini ada, dari situ ada, seperti itu, rencananya seperti itu ke depannya. Ya kita kan cuma merencanakan Allah yang bukan Buddha seperti itu. Ya tapi kan kita merencanakan Allah yang Ah, kan, ya, tapi kan kita harus berusaha gitu ya. ya. Iya harus berusaha maksimal gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengokehkan gitu Ya, sesuai ya, rencana ya. gitu. Amin. Amin. Iya. Baiklah Pak Eli, Bu Rika, terima kasih waktunya ya sudah berbagi ya aset-aset yang ya aset terutama di anak-anak ya. Aset yang nah, karena emang sebenarnya murid kita itu banyak potensi, hanya tidak tergali. Nah itu ya. Termasuk mungkin kan kayak di PAI, terus kayak di apa itu kalau MIPA itu apa sih? MIPA. Kalau olimpiade MIPA tuh kayak Matematika IPA yang iya apa ya? Gitu. menurut saya di rumah, menurut saya bukan. Bukan yang kelas 5 itu, yang MIPA, yang matematika, yang IPA gitu kita belum muncul gitu ya. Mungkin karena pertama enggak pembinaan yang ada kan kalau kayak PJOK mah udah jauh-jauhan gitu ya sudah pembinaan. Mungkin kalau di kita mungkin ya harus kembali lagi ke gurunya juga gitu ya untuk mencari potensi-potensi yang ada gitu. Sebenarnya ada cuma karena belum tergali saja gitu. Emang Bu? Apalagi ini murid kita kan banyak Ya. Masa dari banyak sebanyak itu iya, nggak ada satu. satu Itu. nah itu intinya. Tapi gini Bu, pernah di Indonesia juga, pernah kata Pak Dede mah pernah, kebetulan saya belum masuk sini ya. Ya. Di bidang akademik Bu, pernah ke provinsi gitu, pernah. Nah itu juga saya yakin itu bukan hasil binaan. Jadi kebetulan anak itu punya kelebihan otaknya, sehingga kalau hasil binaan itu pasti akan tambah terus, akan ada terus setiap tahunnya itu. Nah pernah dulu juga sampai ke provinsi itu anak Mas Sakrim itu kalau nggak salah kata Pak Dede itu pernah ke provinsi ke seperti itu. Tapi kita itu kan kalau melatih itu jangan yang sudah bisa ataupun tapi yang dari nol itu yang lebih bagus, yang dari nol dari anak tidak bisa apa-apa menjadi berprestasi ya gitu, daripada kita kalau yang melatihnya kalau sudah bagus kalau apa dari orang tuanya sudah ada orang tuanya kita tinggal melanjutkan saja. Nah sasaran itu kurang maksimal menurut saya. Jadi yang bagus memang dari nol sampai berprestasi, sampai anak menjadi punya prestasi. Ya itu PR juga ya buat guru-guru di sini gitu ya. Khususnya termasuk saya. Termasuk saya itu PR banget gitu ya. Kadang mah apa sih ini anak tuh sepertinya terlihat menonjol gitu ya. Terlihat menonjol gitu. Hanya mungkin apa sih tidak adanya itu pembinaan itu tidak tindak lanjutnya, hanya terlihat oh ini anak menonjol kayak seperti itu aja gitu. Itu Bu, efeknya sama seperti dulu saya waktu belum anak saya kesini ya Bu. Anak saya diinventarisir, anak sudah bagus, lompat tingginya bagus, larinya bagus. Tapi etak ngalatin aku, saya belum gitu. Ya itu yang jadi kendala utama itu ya itu karena malas itu. Saya mau kemauannya gitu ya. Gitu. Tapi ilmu baturna jadi saya semangat tidak ngai baturna gitu. Jika nama guru kelasnya kan amun pernah bapak enak kayak baturna gitu. Kata saya kayak gitu Bu, malas semua berserangan begitu. Tapi karena ada temennya jadi kalau saya malas, nanti anak saya yang ngegingkeun. Kalau anak saya malas, saya yang ngegingkeun. Jadi kan saling mensupport ya, itu yang support gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan sih ke depannya kita guru-guru di sini bisa menemukan bakat-bakat terpendam di bidang akademik. Amin. Ya udah, terima kasih Teh Rika atas waktunya ya. Ya, maaf itu barangkali kata-kata saya agak saceplos-ceplosan saya sakit itu ayah. Nyantai aja ini wah iya.